Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rona Tirtasari, kelas 6D Humas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Tujuannya dibuat video ini untuk memenuhi syarat ujian akhir semester yang diampu oleh Bapak Muhammad Mirza. Pada video ini saya akan membahas tentang peran humanis public relations di era kenormalan baru. Pandemi ini merubah banyak hal, salah satunya adalah kemajuan teknologi. Mulai dari belajar hingga bekerja dilakukan secara virtual. Seperti teknologi virtual, video konferensi pers yang sekarang sudah sangat jadi umum karena menghindari kontak fisik, mengurangi kerumunan atau berkumpul, maka dari itu kita berkomunikasi jarak jauh. Gaya hidup baru tinggal di rumah dengan aktivitas working, living, playing, karena adanya social distancing. Banyaknya korban akibat COVID-19 melahirkan masyarakat baru yang penuh empati, welas asih, dan syarat solidaritas sosial. Adapun pergeseran besar industri setelah pandemi adalah kebersihan. Ketika kebersihan, kesehatan, keselamatan, kelestarian menjadi prioritas dan preferensi utama konsumen, maka kepatuhan dan prokes menjadi faktor kunci pulihnya berbagai industri. Kemudian ada sentuhan rendah. Kontak fisik dihindari karena menjadi sumber penularan COVID-19, maka yang sifatnya high touch seperti hospitality dan tourism harus bertransformasi. Industri yang mengandalkan seperti meeting, conference, exhibition harus survive melalui virtual online. Setiap mobilitas manusia yang terbatas mendorong ekonomi digital berkembang lebih cepat. Setiap pemimpin industri apapun harus jeli merespons peluang maupun ancaman sebagai akibat dari low mobile society. Yang harus dilakukan PR pada saat pandemi merebak dan pemerintah mulai mendeklarasikan PSBB dan sebagainya. Yang pertama, membuat video kepada seluruh karyawan dan stakeholder agar tetap tenang. Kemudian, membentuk tim krisis COVID. Bagi karyawan yang sakit akan ditangani oleh tim tersebut. Kemudian melakukan swab test seperti antigen, rapid, dan sebagainya. Kemudian, pertama kali yang harus disampaikan kepada stakeholder adalah meyakinkan bahwa pandemi ini tidak mengganggu kegiatan perusahaan. Kemudian berkolaborasi dengan anak perusahaan melalui sosial media, berita, dan aksi. Penting sekali di masa pandemi ini di mana perusahaan, sesulit apapun perusahaan, harus tetap menunjukkan bahwa perusahaan peduli kepada masyarakat dan stakeholder perusahaan, berkolaborasi dengan pemerintah untuk meningkatkan kepedulian perusahaan terhadap masyarakat, seperti membagikan masker, memberi bahan pangan, membuat rumah sakit darurat, dan sebagainya. Digital PR ini sangat penting. Kemampuan digital atau kemampuan menguasai teknologi itu penting. Kita harus menemukan cara-cara baru bagaimana event kita tetap menarik. Walaupun hanya via virtual, tetapi bagi perusahaan di bidang layanan, pendekatan tradisional adalah cara yang efektif seperti adanya tatap muka, namun tetap memperhatikan protokol kesehatan. Adapun media relation di tatanan normal baru. Bagaimana seorang PR membangun atau mempertahankan relasinya dengan media di tengah pembatasan sosial. Kegiatan seperti konferensi pers, event dan sponsorship, kegiatan CSR, kegiatan komunikasi, launching produk, dan lain-lain, semua itu harus dilakukan daring. Kegiatan tatap muka berubah menjadi komunikasi dalam jaringan atau daring. Melakukan konferensi pers secara virtual. Mayoritas jurnalis memilih untuk melakukan konferensi pers secara daring, selain karena kebijakan pemerintah yang berlakukan PPKM, hal ini juga dianggap lebih aman, menghemat waktu dan bisa menyambi mengerjakan aktivitas lain atau menghadiri konferensi pers lain. Adapun beberapa jurnalis yang memilih untuk tetap tatap muka, akan tetapi tetap memperhatikan protokol kesehatan. Alasannya bisa memperoleh angle berita yang baru dan sesuai dengan keinginan jurnalis. Adapun platform atau aplikasi yang paling disukai dalam kegiatan daring yang diadakan oleh PR.
yaitu platform atau aplikasi yang disukai jurnalis ketika melakukan konferensi pers secara daring adalah Zoom, karena lebih mudah diakses di PC, tablet, dan ponsel. Ketika diakses di ponsel, bisa melakukan aktivitas lain di ponsel yang sama. Bisa berinteraksi dengan narasumber, lebih praktis dan ringan, lebih disukai lagi jika bisa ditonton pula di YouTube. Karena khawatir jaringan yang kurang memadai dan pesan yang disampaikan tidak jelas sehingga dapat menimbulkan miskomunikasi. Waktu yang ideal untuk melakukan kegiatan daring dengan jurnalis yaitu pada pukul 10 pagi atau pukul 1 siang. Selain kondisi tubuh yang masih bugar, jurnalis juga mempunyai kegiatan rutin di pagi hari, dan pada sore hari jurnalis biasanya membuat berita karena untuk kejar deadline. Durasi atau lamanya waktu kegiatan daring. Jurnalis lebih suka pemberitaan yang to the point dan biasanya 1 sampai 1,5 jam. Jika lebih dari itu, jurnalis cenderung akan melakukan aktivitas lain atau bahkan leave dari kegiatan daring tersebut. Sesi tanya jawab dalam kegiatan daring. Biasanya host mempersilakan untuk bertanya. Bertanya langsung, pernyataan sesuai kebutuhan, dan tidak dipotong oleh host. Kolom chat lebih cepat dan tidak ada gangguan audio, tidak ada salah bicara, dan lebih jelas. Kemudian ada bertanya langsung dan kolom chat. Tanya jawab langsung dibatasi, sisanya melalui chat dan email. Jadi jika memang ada pertanyaan yang belum bisa ditampung, maka bisa bertanya melalui email. Kekurangan teknis dari kegiatan daring ketika melakukan konferensi pers yaitu koneksi yang buruk, seperti audio atau suara yang samar-samar atau tidak jelas, sinyal yang tiba-tiba putus di saat menyampaikan informasi penting, video atau materi yang tidak bisa disajikan, kemudian gangguan suara atau berisik yang biasa disebut noise. Adapun solusinya yaitu panitia perlu mempersiapkan matang sebelum kegiatan dimulai, terutama kegiatan teknologi yang digunakan melalui tes video dan audio. Lalu, jika adanya masalah pada koneksi jaringan, bisa juga disikapi oleh PR dengan mengirim rekaman pada jurnalis agar menghindari kesalahan dalam membuat berita. Dari kegiatan daring juga dapat menghabiskan paket data. Solusinya, perusahaan mengirimkan paket data sebelum acara kegiatan dimulai. Meminta peserta untuk mematikan fitur kamera untuk menghemat paket data. Hal ini dapat memberikan nilai positif. Jurnalis pasti akan hadir pada kegiatan daring yang akan diselenggarakan. Kemudian ada kemasan acara, yaitu ada peserta, narasumber yang dihadirkan kompeten, dan jabatan tinggi. Jurnalis yang diundang merupakan jurnalis dengan bidang peliputan sejenis. Jika jurnalis beragam, PR perlu menampung kebutuhan berita setiap jurnalis. Kemudian ada waktu. Kegiatan daring harus berjalan tepat waktu karena jurnalis memiliki kegiatan daring lain. Lalu ada susunan acara. Susunan acara fokus pada latar belakang acara, isu yang akan disampaikan, dan sesi tanya jawab atau Q&A. Profil dan presentasi perusahaan dikirimkan kepada jurnalis dan tidak perlu dipaparkan saat konferensi pers untuk menghemat waktu. Sesi tanya jawab atau Q&A diperpanjang. PR perlu memahami bahwa setiap jurnalis memiliki angle berita atau bidang peliputan yang berbeda-beda. PR memberi jawaban melalui sarana lain seperti email atau pesan instan narasumber atau PR, karena pertanyaan sering tidak dijawab. Kemudian ada moderator. Moderator yang ditunjuk kompeten atau memahami isu dan mampu mengatur acara terutama sesi tanya jawab. Materi presentasi dan siaran pers. Materi presentasi dan siaran pers dikirimkan segera setelah acara selesai karena jurnalis harus segera membuat berita. Informasi yang disampaikan detail, terutama data, angka. Jika ada kesalahan konferensi pers atau siaran pers, PR cepat menghubungi jurnalis untuk menghindari disinformasi. Kemudian di sini ada solusinya, yaitu souvenir. Jika memungkinkan souvenir atau goodie bag,
dan konsumsi bisa dikirimkan sebagai bentuk apresiasi atas kehadiran jurnalis. Kegiatan luring oleh PR saat new normal, yaitu protokol kesehatan yang ketat, seperti pengecekan suhu tubuh, fasilitas cuci tangan, dan hand sanitizer. Kemudian penggunaan face shield atau masker dan menjaga jarak. Kemudian penyemprotan disinfektan di ruangan konferensi pers, lalu pembatasan jumlah jurnalis yang diundang atau diselenggarakan dalam beberapa sesi. Fasilitas rapid test sebelum diperbolehkan masuk lokasi acara, dan ketersediaan dokter. Kemudian konsumsi atau makanan tidak disajikan prasmanan di tempat atau take away. Fasilitas transportasi ke lokasi acara. Itu tadi yang bisa saya sampaikan perihal peran humanis public relations di era kenormalan baru. Oke, saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.